Menuju Madinah. Setelah keadaan aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menyewa seorang penunjuk jalan non-muslim yang terpercaya bernama Abdullah bin Uraikid. Ia tahu jalan-jalan tersembunyi di padang pasir dan dikenal jujur. Perjalanan dari Makkah ke Madinah bukanlah hal mudah. Jaraknya sekitar 450 km, ditempuh melewati padang pasir gersang, bukit terjal, dan ancaman perampok atau pengejar. Namun Allah menjaga Rasulnya. Di tengah perjalanan, mereka hampir ditangkap oleh pemburu hadiah bernama Surakah bin Malik yang mengincar hadiah 100 ekor unta. Namun ketika ia mendekat, kakinya dan kudanya terperosok ke tanah 3 kali. Ia sadar ada kekuatan luar biasa melindungi Nabi, lalu memohon maaf dan berjanji akan merahasiakan keberadaan mereka. Rasulullah dengan penuh kasih berkata kepada Surakah, "Bagaimana jika suatu saat engkau memakai gelang kebesaran Raja Persia?" Sebuah janji yang terdengar mustahil saat itu. Namun benar-benar terjadi puluhan tahun kemudian saat Islam menaklukkan Persia. Dan Surakah menerima gelang Kisra sebagai bentuk penghormatan. Tiba di Kuba. Cahaya Islam menyinari. Setelah perjalanan penuh perjuangan selama lebih dari 2 minggu, Rasulullah akhirnya tiba di pinggiran Madinah, tepatnya di daerah Kuba. Kaum muslimin Madinah yang selama ini menanti dengan penuh harap menyambut kedatangan Nabi dengan penuh sukacita. Di Kuba, Nabi menetap selama beberapa hari dan membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Kuba. Beliau salat berjamaah, membimbing umat, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke jantung kota Madinah. Di sepanjang jalan, orang-orang keluar dari rumah. Anak-anak menyanyikan syair. Talal badru alainah, min saniyaya atil wada'a, wajaba syuku alainah, mada lila ahida. Telah terbit bulan purnama di atas kami. Dari arah Bukit Wada, kami wajib bersyukur atas ajakan kepada Allah yang dibawa beliau. Kota Madinah, peradaban baru Islam. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut hangat oleh seluruh penduduk. Setiap keluarga mengundang beliau menginap di rumah mereka. Namun, Nabi menunggu keputusan unta tunggangannya. Beliau berkata, biarkan ia berjalan, karena ia dalam kendali Allah. Unta itu akhirnya berhenti di tanah milik 2 anak yatim. Tanah itulah yang kemudian dibeli dan dijadikan lokasi Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah, yang saat itu dikenal sebagai Yatsrib, dan kemudian dinamai Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Beliau segera membangun 3 fondasi utama negara Islam. Pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pemerintahan. Kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansyar dalam ikatan iman, bukan darah. Mereka saling berbagi rumah, harta, bahkan keluarga. Ketiga, menyusun Piagam Madinah, sebuah perjanjian damai antara umat Islam dan kaum Yahudi serta kelompok lain di Madinah. Ini adalah dokumen konstitusi pertama di dunia yang mengatur hidup bersama antaragama dalam satu negara.